Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Air Movie. Melanjutkan dari episode sebelumnya, malam itu di Kastil Inegol, terlihat Cerkutai yang begitu sangat khawatir akan belum kembalinya Ulgen Hatun. Dia tidak bisa terus menunggu dan tidak melakukan apa-apa. Namun, dia juga tidak tahu kemana dia harus mencari Ulgen. Tidak lama Ulgen datang. Dengan berpura, Ulgen menusukkan belati ke arah perutnya sendiri seraya berkata, "Aku sekarat, Cerkutai. Aku sekarat." Melihat itu jelas membuat Cerkutai sangat khawatir dengan bertanya, "Siapa yang melakukan ini?" Namun Ulgen mengatakan, "Katakan sesuatu padaku sebelum aku kembali kepada Yang Maha Kuasa. Katakan jika kamu mencintaiku." Mendengar ini membuat Cerkutai kaget. Lalu Ulgen mengatakan lagi, "Cerkutai, aku sekarat. Aku sekarat. Jawab pertanyaanku, apakah kamu mencintaiku?" Menyaksikan ini membuat Cerkutai semakin curiga, kemudian menarik belati dari tangan Ulgen, yang ternyata bahkan belati itu sama sekali tidak keluar dari sarungnya. Merasa dibohongi, Cerkutai bertanya, "Apa ini?" Dan Ulgen menjawab, "Aku hanya membuat lelucon." Jelas, hal itu membuat Cerkutai sangat kesal dan tidak menyukainya sama sekali. Kemudian Ulgen terus mencoba untuk membaiki Cerkutai dengan mengatakan, Baiklah, lihat apa yang akan aku katakan." Turgut Bay menangkap anjing itu, dan Olof terluka. Sebentar lagi kita akan meninggalkan tempat ini, insya Allah. Masih dengan perasaan kesal, Cerkutai menjawab, "Bagus." Lalu Ulgen berkata, "Aku hanya membuat lelucon, jangan marah." "Apakah kamu marah?" Namun Cerkutai hanya terdiam menahan kekesalan. Sementara itu, di benteng Marmaracik, setelah mendengar semua yang terjadi, dengan penuh penyesalan, Oktembe berkata, "Ya Allah, apa yang kamu lakukan, Alcicek? Apa yang kamu lakukan, putriku?" Dan Alcicek menjawab, "Aku melakukannya untuk kalian." Namun Bengki mengatakan, "Kamu membakar kami, Alcicek. Kamu melemparkan kami ke dalam api dengan tanganmu sendiri. Apakah menurutmu Ismian akan membiarkan kita lolos begitu saja?" Dan Alcicek menjawab, "Kau tidak dapat membuat keputusan, dan aku membantu kalian dan menunjukkan kepada kalian sisi mana yang harus kalian dukung." Namun Oktem bertanya, "Putriku, menurutmu, apakah Fede Sultan akan membiarkan kita hidup jika dia mendengar tentang ini? Tidakkah kamu tahu?" Seketika Alcicek mengatakan, "Mulai sekarang, kalian tidak akan menjadi penerus Fede Sultan. Kalian akan melawannya." Mendengar ini Bengki bertanya, "Bagaimana itu akan terjadi?" "Kamu berani, Alcicek, tapi kamu bodoh." Dan Alcicek menjawab, "Ya, aku bodoh. Tapi aku bisa melihat siapa yang mengkhawatirkan rakyatnya dan siapa yang mengkhawatirkan dirinya sendiri lebih baik darimu. Tidakkah kalian lihat, Fede Sultan itu egois, dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Tapi Osman Bey, dia peduli dengan rakyatnya. Mulai sekarang, kalian akan berdiri di sisi Osman Bey, atau kalian akan melupakanku." Kemudian Alcicek pun pergi meninggalkan ruangan. Sahabat kita beralih ke Yenisehir. Yakub berkata, "Jika sesuatu terjadi pada anakku, aku akan menghancurkan kota yang baru saja dia dirikan." Seketika Karesi mengatakan, "Bicaralah tentang hal baik, Yakub Bey. Pilih kata-katamu. Jangan selalu membicarakan hal-hal buruk." Namun Yakub berkata, "Lihat, di mana emasnya? Bukankah kita mengirim begitu banyak alpen untuk melindungi emas itu? Jelas, Osman Bey mengambilnya." Kemudian Chandar berkata, "Aku sudah tidak nyaman memberikan emas. Kita akan mati kelaparan atau karena pertempuran. Langkah kita tidak terhormat, tapi anakku, semoga Allah melindunginya dari keburukan." Tidak lama Osman datang memasuki ruangan seraya berkata, "Bellers, aku minta maaf sudah membuat kalian menunggu." Kemudian dengan penuh kekhawatiran, Yakub bertanya, "Di mana putraku, Osman Bey?" Dan Osman menjawab, "Aku membawa putra-putra kalian dengan aman dan sehat." Kemudian Osman meminta Boran untuk membawa masuk ketiga putra para bey. Mereka pun langsung meraih putra-putranya dengan mengucapkan syukur kepada Allah. Kemudian Karasi berkata,
Semoga kau panjang umur, Osman Bey. Chandar juga mengatakan, kata-kata saja tidak cukup, tapi terima kasih, Osman Bey. Namun Yakub bertanya, apakah kamu yang membahayakan nyawa putra-putra kami, Osman Bey? Di mana emas kami? Dan Osman menjawab, emas ada di tangan Olof. Naiman akan menanyakan hal itu padanya. Dan aku telah membawa putra kalian ke sini dengan aman dan sehat. Jadi kasus ini ditutup. Kemudian Karasi bertanya, sekarang apa yang akan kamu lakukan, Osman Bey? Dan Osman menjawab, aku akan melakukan apa yang tidak bisa kalian lakukan. Aku akan bertarung. Mendengar ini Chandar berkata, tidak, Osman Bey. Namun Osman mengatakan, aku akan melakukan apapun. Sejumlah kecil orang melakukannya dengan hati yang besar. Tapi semoga jalan terbuka untuk para pria yang banyak jumlahnya namun berhati kecil. Mendengar ini membuat Yakub merasa sangat kesal. Dan saat dia hendak bicara, seketika Osman mengatakan, jangan pernah bicara. Ketika kau tidak memiliki satu kata pun yang benar, perang dan kemenangan menjadi milikku sekarang. Kemudian Yakub pun pergi meninggalkan ruangan dengan penuh kekesalan, terkecuali Karesi dan Chandar Bey yang masih menghormati Osman dengan rasa terima kasih. Sementara itu, di Kamli Pinar, Olof yang sudah berada di sana dengan beberapa peti emas, dia berkata, Osman tidak akan terlalu waspada. Frodi, pegang setiap tempat dengan hati-hati. Bahkan, jika itu gerakan sekecil apapun, bunuhlah, baik manusia ataupun hewan. Tidak lama Naiman datang mendobrak pintu seraya berkata, kematianmu ada di sini, Olof. Sahabat kita beralih lagi ke Osman. Sebuah kejutan, Orhan menghampiri ayahnya dan menunjukkan padanya bahwa dia sudah bisa berjalan dengan menggunakan kakinya. Layaknya seorang bayi yang baru mulai berjalan, Orhan menghampiri ayahnya selangkah demi selangkah. Melihat itu jelas membuat Osman sangat terharu dan penuh dengan kebahagiaan. Dia terus mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah. Kemudian Orhan berkata, aku bisa berjalan, ayah. Para pengkhianat tidak bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan Osman mengatakan, ya, kamu bisa berjalan. Kamu berjalan. Ini yang aku rasakan saat pertama kali kamu mulai berjalan. Menyaksikan ini membuat mereka semua tersenyum bahagia. Namun Orhan mengatakan, tapi lenganku tidak seperti dulu lagi. Mencoba untuk menenangkan putranya, Malun berkata, segera itu akan membaik. Insya Allah, kamu akan kembali pada kekuatanmu yang dulu. Bala juga mengatakan, sedikit lebih sabar Orhan, kesabaran membawa pada keselamatan. Kemudian Osman berkata, nak, apa yang aku katakan padamu? Kamu berdiri agar negara bisa berdiri. Kemudian Osman meminta Boran untuk membawakan sebuah peta dan akan membahas taktik perang bersama Orhan dan juga yang lain. Sahabat kita kembali lagi ke Naiman. Dengan penuh amarah, dia berkata, kamu tidak berterima kasih karena masih hidup. Dan sekarang, apakah kamu mengincar emasku, Olof? Aku berbicara denganmu dengan bahasa yang kau mengerti, tapi kau benar-benar bodoh. Lalu Olof mengatakan, aku dengar emas ini milik Osman, komandan. Seketika Naiman mengatakan, semua yang ada di tanah ini adalah milikku. Tentara, tangkap mereka. Namun saat Olof berusaha untuk melawan, sayangnya dia tidak kuasa dan jatuh ke tangan mereka. Kemudian Naiman berkata, aku akan mengambil keduanya. Emas yang kamu curi akan menyebabkan kematianmu. Emas akan memakanmu sepanjang waktu. Dan kamu akan pergi ke dasar laut, tempat di mana kamu berada. Namun Olof mengatakan, aku tidak melakukan kesalahan apapun, komandan. Kemudian saat Naiman membuka peti emas itu, seketika dia menyadari bahwa itu bukanlah emas asli. Semua peti dipenuhi dengan kerikil di dalamnya. Mengetahui hal itu jelas membuat Naiman sangat marah. Sahabat kita kembali lagi ke Osman. Di hadapan Alpen dan semua keluarganya, Osman berkata, kita hanya memiliki satu keuntungan, dan itu adalah Naiman, bukan markas. Satu-satunya keuntungan dan satu-satunya kesempatan. Di sini,
para Nokers terbaik Neiman berdiri di sekitar markasnya. Bahkan, jika kita memiliki jumlah orang yang setara, jika kita bertarung, kita tidak dapat menjamin bahwa kita akan menang. Mendengar ini, Aktemor mengatakan, jadi, sepertinya sulit untuk menang meski kita memiliki jumlah pria yang sama, dan kita memiliki lebih sedikit pria. Dan Osman mengatakan, kami memikirkan semuanya, Aktemor. Sekarang, mereka memasang garis di 5 titik di sekitar markas. Di jalan ini, ada terlalu banyak Nokers di masing-masingnya, tapi kecuali salah satunya, jumlah Nokers di sini lebih sedikit, tapi mereka menggali lubang di sana. Kita akan menggunakan jalan itu. Lalu Malhun bertanya, bagaimana dengan kuda kita? Bagaimana kuda kita akan melampaui lubang, Osman? Dan Osman menjawab, kami memberitahu tukang kayu, mereka akan membangun jembatan kecil yang bisa dilalui kuda, insya Allah. Sekarang, Bei dari suku sekitar akan menambahkan alpen mereka ke pasukan kita. Boran, pemanah akan berada di bawah perintahmu. Kamu akan memukul penjaga. Kemudian, ketika jembatan sudah siap, kita akan menyerang dengan kuda seperti serigala menyerang kawanan. Lalu Boran mengatakan, seperti yang kau perintahkan, Beim. Namun Bala bertanya, kalau begitu, Osman, mereka memiliki tentara 5 kali lebih banyak dari kita. Bagaimana kita bisa keluar dari markas seperti itu? Dan Osman menjawab, kita tidak akan menunjukkan kepada mereka bahwa kita ada di sana untuk menyerang markas. Aku akan mengambil Turgut Bey dan pergi dengan kuda. Lalu Aktemor berkata, jika Neiman memimpin mereka, mereka akan menghentikannya mengikuti kita. Tapi mereka akan sangat ingin memberikan kepala Osman Bey kepada mereka. Dan Konur mengatakan, dan ketika mereka mengikuti kita, aku akan menyambut mereka. Aku akan menghancurkan yang akan datang dari celah sempit tempat kita akan memasang jebakan. Kemudian Osman mengatakan, ketika Nokers pergi, markas tidak akan berdaya. Saat ini, dari selatan, Bala Hatun, kamu akan menyerang dengan penunggang kuda. Mahlun Hatun, dari utara, kamu akan menyerang dengan infanteri. Lalu Malhun mengatakan, kita akan menghancurkan rumah jahat mereka. Dan Osman mengatakan, itu akan menjadi pertempuran yang sulit. Lalu Boran berkata, mereka yang berpikir sebaliknya bukanlah salah satu dari kita, Beim. Dan Osman mengatakan, ewalah, Aktemur, sisa pasukan adalah milikmu. Lalu Aktemur mengatakan, baik Beim, kau mengatakan bagaimana kita akan menyerang, tapi bagaimana kita akan menang? Apakah serangan ini cukup untuk menghancurkan pasukan 5 kali lebih besar dari kita? Mendengar ini membuat Osman terdiam sejenak, lalu mengatakan, semua hal yang akan menghancurkan markas adalah dengan Nokers, amunisi, bubuk mesiu. Mereka menempatkannya di mana-mana. Ketika kita meledakannya, mereka akan terpisah menjadi 4. Dengan begitu, kita akan menghancurkan mereka dari sana. Lalu Malhun bertanya, akankah Yenisehir tidak berdaya karena kita semua akan berperang? Kemudian dengan sekuat tenaga, Orhan mencoba untuk berdiri, lalu mengatakan, selama Orhan Bey, putra Osman Bey, di Yenisehir, siapa yang akan bilang itu tidak berdaya, Ibu? Jangan khawatir. Mendengar ini membuat Malhun sangat bangga. Kemudian Osman mengatakan, Masya Allah. Baiklah, bersiaplah di pagi hari. Matahari akan terbit hanya untuk orang beriman di negeri ini. Kemudian mereka semua pergi membubarkan diri. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.